Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ramadhani. Saya dari UBS Cikarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear dan non-linear dalam bidang ekonomi. Pengertian fungsi linear. Fungsi linear dalam matematika ekonomi adalah fungsi dengan satu variabel bebas yang berpangkat satu, di mana grafiknya berbentuk garis lurus. Rumusnya atau bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax plus b. Lalu masuk ke fungsi penerapan, di sini ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran dalam matematika ekonomi adalah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang P atau price dan jumlah barang Q, quantity yang ditawarkan oleh produsen. Nama saya Nabil Fikri Prasafari. Di sini ada rumus fungsi penawaran. QS sama dengan F dalam kurung PS tutup kurung. QS sama dengan min A plus B PS, atau PS sama dengan A plus QS per B sama dengan 1 per B dalam kurung A plus QS. Keterangannya, QS merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. PA adalah harga barang atau jasa yang ditawarkan. A sama dengan konstanta, B koefisien, B bertanda positif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai hubungan positif. Saya Sakira Kirani Putri. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus fungsi linearnya ya. Untuk soalnya adalah pada saat harga durian adalah Rp3.000 per buah, toko A hanya mampu menjual durian sebanyak 100 buah. Dan pada saat harga durian adalah Rp4.000 per buahnya, toko A menjual durian lebih banyak, menjadi 200 buah. Dari kasus tersebut, buatlah fungsi penawarannya. Nah, penyelesaiannya adalah kita cari dulu diketahuinya. Untuk P1 atau price pertama itu jumlahnya adalah 3.000. Selanjutnya P2 atau price keduanya adalah 4.000. Lalu Q1 atau quantity pertama itu adalah 100. Lalu selanjutnya untuk Q2 atau quantity keduanya adalah 200. Lalu ditanyakan adalah fungsi penawaran. Kita jawab, karena ini fungsi penawaran, rumusnya itu adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Lalu kita masukin jumlah-jumlahnya ya, sesuai sama yang diketahuinya tadi. Di sini karena P-nya nggak ada, P-nya itu kita tulis ulang aja. Jadi P min 3.000 per 4.000 min 3.000 sama dengan, karena Q-nya juga sama, belum ada jumlahnya, jadi kita tulis ulang ya, Q dikurang atau min 100 per 200 min 100. Nah, lalu di sini yang bisa dijumlahin, kita jumlahin dulu ya. Di sini yang dijumlahinnya adalah 4.000 dikurang 3.000 dan 200 dikurang 100. Jadinya adalah P min 3.000 per 1.000 sama dengan Q min 100 per 100. Lalu selanjutnya kita kali silang ya. Jadi yang P min 3.000 nya ini kita kali dengan 100, lalu yang Q min 100 nya ini kita kali dengan 1.000. Jadinya 100 dalam kurung ini sama aja dengan kali ya. Jadi 100 dikali atau dalam kurung P min 3.000 sama dengan 1.000 dikali atau dalam kurung Q min 100. Nah, lalu ini 100-nya kita kali dengan yang di dalam kurung ya. Jadi dikalinya 2 kali. 100 dikali P sama 100 dikali min 3.000. Hasilnya menjadi 100 P dikurang 300.000 sama dengan 1.000 dikali Q sama dengan 1.000 Q. Lalu 1.000 dikali min 100 sama dengan min 100.000. Jadinya 1.000 Q min 100.000 gitu. Lalu selanjutnya kita di sini mau mencari nilai P-nya. Nah, karena di sini kita ingin mencari nilai P, P-nya itu kita sendiriin dulu gitu. Jadi kita pindahin ruasnya ya. Yang min 300.000-nya itu kita pindah ruas. Nah, karena dia pindah ruas, angka
simbol negatifnya ini jadi berubah positif. Jadinya 100P sama dengan 1000Q min 100.000 ditambah 300.000. Terus yang bisa dijumlahin kita jumlahin dulu, yaitu min 100.000 ditambah 300.000 ya. Jadinya adalah 100P sama dengan 1000Q ditambah 200.000. Nah, karena di sini P-nya itu masih ada nilainya, kita berarti disederhanain ya. Jadi semua nilainya ini dibagi dengan 100. Jadi 100 dibagi 100, 1000 dibagi 100, dan 200.000-nya ini kita bagi 100. Hasilnya menjadi P sama dengan 10Q ditambah 2000. Selanjutnya atau di sini adalah untuk mencari nilai Q. Kita tarik lagi ke atas, yang 100P dikurang 300.000 sama dengan 1000Q min 100.000. Nah, karena di sini kita ingin mencari nilai Q-nya ini kita sendirikan dulu kayak tadi. Jadi yang min 100.000-nya ini kita pindahin ruas, dan simbol negatifnya ini berubah menjadi positif. Jadinya 1000Q sama dengan 100P min 300.000 ditambah 100.000. Yang bisa dijumlahin boleh dijumlahin dulu, yaitu min 300.000 ditambah 100.000. Hasilnya menjadi 1000Q sama dengan 100P min 200.000. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Jadi 10Q ini sama-sama dibagi 100 ya. Jadi 10Q sama dengan P dikurang 2000. Lalu selanjutnya karena nilai Q-nya ini masih ada, kita sederhanakan lagi. Jadi sama-sama dibagi 10. Jadi 10 dibagi 10, P ini sama aja kayak 1P ya. Jadi 1 dibagi 10 dan min 2000 dibagi 10. Hasilnya menjadi Q sama dengan 0,1P dikurang 200. Pengertian fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier adalah fungsi yang grafiknya bukan berupa garis lurus, melainkan membentuk kurva atau garis lengkung. Rumusnya, Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C sama dengan 0. Dari Aprilia Putri Septian, di sini saya akan menjelaskan fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu dalam matematika ekonomi adalah sebuah fungsi yang menjelaskan hubungan matematika antara suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada waktu dan pendapatan tertentu. Di sini ada rumus fungsi permintaan. Untuk rumus fungsi permintaan itu ada TR sama dengan Q kali P. TR-nya itu penerimaan total atau total revenue, Q-nya jumlah kuantitas atau barang yang terjual, P-nya itu harga per unit atau price. TR sama dengan Q kali A min BQ, TR sama dengan AQ kali BQ kuadrat. Titik puncaknya itu ada QP sama dengan A per 2B, A kuadrat per 4B. Kurva TR memotong sumbu Q terjadi saat TR sama dengan 0 di titik Q sama dengan 0 dan Q-nya itu sama dengan A per B. Sumbu simetrinya Q sama dengan A per 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramawati. Pada slide ini saya akan menjelaskan contoh fungsi permintaan nonlinier, yaitu jika fungsi permintaan atas suatu barang ditunjukkan oleh fungsi P sama dengan 32 minus 2Q, gambarkan fungsi permintaan tersebut. Untuk menggambarkan fungsi permintaan, pertama-tama kita cari fungsi total revenue. Rumusnya adalah TR sama dengan P dikali Q. Kalau kita substitusi fungsi P, hasilnya TR sama dengan 32 minus 2Q dikali Q, yang dimana 32 dikali Q sama dengan 32Q, dan minus 2Q dikali Q adalah minus 2Q pangkat 2. Maka diperoleh nilai A sama dengan minus 2 dan B sama dengan 32. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu Q, yaitu saat TR sama dengan 0. Rumusnya adalah TR sama dengan 32Q minus 2Q pangkat 2. Lalu kita pindah posisikan menjadi minus 2Q pangkat 2 ditambah 32Q.
dan kita sederhanakan, yaitu dibagi 2 menjadi Q pangkat 2 minus 16Q. Lalu kita faktorkan menjadi Q minus 16 dan Q plus 0. Maka titik potongnya ada di 16,0 dan 0,0. Lalu kita cari sumbu simetrinya dengan rumus X sama dengan min B per 2A, yang dimana B sama dengan 32 dan A sama dengan minus 2, maka diperoleh nilainya adalah 8. Artinya sumbu simetri terletak di Q8. Untuk menghitung koordinat titik puncaknya, kita bisa mencari D dengan rumus B pangkat 2 minus 4AC, yang dimana C adalah 0, maka hasilnya 1024. Selanjutnya, sekarang kita mencari titik puncak Q dan P dengan rumus min B per 2A, min D per 4A, yang dimana D sama dengan 1024. Lalu kita mendapatkan nilainya Q sama dengan 8 dan P sama dengan 128. Jadi titik puncaknya adalah 8,128. Untuk lihat, kalau kita lihat grafiknya di kanan, bentuknya seperti parabola terbuka ke bawah karena nilai A-nya adalah negatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.